Oke, baik. Yang pertama, sudah terlalu sering saya mengucap terima kasih kepada Pak Gusola dan saat ini tetap seperti biasa. Tapi ada hal utama yang mau saya sampaikan adalah saya merasa terhormat saat ini karena ada seorang anggota DPR RI yang notabene mantan Direktur TKN, Pak Kiai Haji Maman. Selamat sore Pak Kiai. Ada Pak Silver, ada Pak Suhadi tadi, ada Pak Noel, ada Ibu Rebecca. Semuanya ini menunjukkan dan bahkan para relawan semua yang merupakan peserta pada sore hari ini, webinar sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya mau mengemukakan satu adagium yang dikemukakan oleh Walt Disney dalam konteks subtema. All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Semua mimpi kita itu bisa jadi nyata jika ada keberanian untuk mewujudkannya. Teringatlah saya pada saat relawan pertama kali bangkit mencapreskan Bapak Jokowi dengan keberanian yang luar biasa. Kita tidak perlu mikir takut. Apakah di sana ada partai politik? Tidak ada. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Dan kita wujudkan itu dengan satu keberanian yang luar biasa, dengan satu ketulusan, karena figur yang kita ajukan adalah figur yang sangat luar biasa. Ternyata terbukti benar. Teman-teman sekalian, di periode kedua ini saya harus jujur katakan bahwa resah, sangat resah. Keresahan saya adalah ada tren, ada kecenderungan bahwa relawan-relawan Jokowi ini punya fighting spirit lemah. Banyak faktor yang bisa menentukan itu. Tetapi whatever will be, apa yang terjadi biarlah terjadi. Pada kesempatan ini saya mau menyerukan bahwa lebih baik di periode kedua ini semangat yang awal ada itu ditingkatkan lebih besar. Karena kita menjaga Bapak Jokowi sampai 2024. Tidak ada satu makhluk di muka bumi ini yang berani takabur untuk katakan bahwa Jokowi aman sampai 2024. Siapa yang berani katakan itu? Dia adalah orang yang paling takabur. Tetapi doa kita adalah beliau berakhir 2024 dengan meninggalkan satu legacy yang benar. Itu doa kita, harapan kita. Lalu kalau doa harapan ada ora et labora. Bahkan mohon maaf kepada saudara-saudara saya muslim. Saya suka sekali ayat suci ini. Tuhan tidak pernah merubah nasib suatu bangsa pun atau kaum jika kaum itu sendiri tidak merubah nasibnya. Ya, relawan Jokowi ini harus bersatu, makin semangat. Bagaimana caranya? Ya, kita harus jujur bahwa ya pedulilah dengan mereka. Para pembantu sekitar Bapak Jokowi ini seyogianya tambah semangat. Ikutinlah gaya Bapak Jokowi. Jangan Bapak Jokowi sendiri yang berani seperti dalam adagium tadi. Lalu pembantu-pembantunya itu suam-suam kuku saja. Saya 3 tahun lebih, hampir 4 tahun berusaha untuk mengadvokasi rakyat kecil dalam konteks membasmi mafia tanah. Karena itu diinstruksikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Saya telah menerima suatu apresiasi dari Kapolri, dari Pak Jenderal Listio Sigit, bahwa beliau sudah membentuk Satgas Mafia Tanah yang diketuai oleh Kabareskrim Pak Komjen Agus Andrianto. Syukur alhamdulillah bahwa seorang relawan yang terhina yang namanya Yanes Yosua Franz
yang tidak bosan-bosan turun ke masyarakat kecil, memberikan advokasi dan melawan mafia itu. Tetapi sayang, kita tidak punya kuasa. Jadi mohon bapak-bapak yang ada di sekitar Bapak Jokowi peduli dengan ini. Saya sudah ajukan satu konsep besar, yakni pengadilan agraria. Pengadilan ad hoc untuk menyelesaikan masalah-masalah agraria. Menteri yang kena kritik paling keras adalah Menteri ATR BPN, Saudara Sofyan Jalil. Bukan berarti menterinya yang gagal, bukan. Tetapi sistem ini harus dirubah caranya. Bila perlu banyak turun di jalan, banyak belusukan di daerah-daerah biar bisa tahu kinerja BPN seluruh Indonesia. Satu. Yang kedua, relawan pun juga kadang-kadang membutuhkan sedikit ada suntikan amunisi. Saya kasih contoh untuk Menteri BUMN. Mengapa Pak Erick Thohir tidak berpikir ada 6.000 BUMN, angkatlah beberapa relawan-relawan saya itu. Bukan sebagai komisaris, sebagai office boy, sebagai cleaning service. Biar terobati. Mereka kan bisa dikasih jadi cabut rumput di BUMN, jadi tukang antar surat. Tidak pernah terpikirkan itu. Saya ajukan itu. Saya tidak pernah ajukan seorang komisaris pun, atau apalagi direktur. Bahkan mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Bapak Jokowi di Istana Negara pernah menawarkan saya di Pelindo 2. Saya tolak. Karena saya katakan kepada beliau bahwa saya tidak pernah berpikir Bapak Jokowi satu periode. Oleh karena itu biarlah saya bebas terbang kemana-mana untuk memungut yang tadi disebut oleh Ibu Rebecca. One man, one vote, one value. Untuk menjamin 2 periode Bapak Jokowi. Semua sudah terjadi. Nah saat ini kenapa saya tetap bersemangat bahwa kecenderungan kinerja Bapak Jokowi di periode kedua banyak faktor yang menentukan agak menurun. Ada COVID-19, ada kinerja orang-orang sekitar yang agak menurun akibat fighting spiritnya lemah. Ada hal-hal lain yang di luar kemampuan manusia turut menentukan. Tetapi keberhasilan beliau sebagai apa yang saya sebut, ini ada gium lagi. In the calm sea, everyone can be a pilot. Tetapi dalam keadaan darurat seperti ini, Jokowi menunjukkan kerasnya sebagai seorang pemimpin di dunia ini. Beliau tampil gagah berani, beliau melindungi rakyatnya, dan mudah-mudahan melalui segala upaya untuk membasmi COVID-19 ini dapat terjadi, dan segala puji dan hormat hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut kita, saudara-saudara kita Muslim. Jadi ibu bapak sekalian, saya punya satu program besar di luar pengadilan agraria itu. Saya sudah kumpul ratusan teman saya profesor, entah di bidang hukum, ekonomi, dan lain-lain, yang akan membantu saya bagaimana untuk memulai. Mulainya yang penting. Orang Inggris bilang, every beginning is so difficult. Tetapi jika Anda sudah mulai, disitulah mulai pintu dibuka. Kierkegaard bilang, manusia itu bagaimana dia buka pintu. Dan saya sudah buka pintu. Insya Allah, pintu yang saya buka adalah benar. Setelah saya buka pintu, saya lihat, waduh, inilah jalan untuk mengatasi kemelut agraria di Republik Indonesia. Mau pakai pengadilan yang normal? Tidak ada, tidak bisa. Patut diingat oleh kita bahwa tanah yang dimiliki oleh warga negara tinggal 7%. Yang lain korporasi dan lain-lain. Artinya bahwa negara dalam keadaan darurat agraria. Eksistensi negara juga ditentukan oleh geografisnya tanahnya. Bapak Jokowi sudah berusaha sekuat tenaga untuk bagaimana membagi sertifikat. Tapi itu belum membantu. Kita harus mengembalikan tanah-tanah yang telah dirampas
oleh para oligarki pada mafia tanah itu. Seperti apa yang dilakukan oleh saudara saya Silver Matatina, Ketua Umum Solmed. Terima kasih Pak Silver, itu yang saya lakukan. Jadi kembali saya serukan buat relawan. Dengan melihat tren ini, relawan harus bersatu. Tadi dikatakan oleh Pak Silver, tidak ada relawan besar, kecil. Mari kita bersatu semua. Saya usul ke Pak Erik, relawan-relawan yang tidak mempunyai sekolah tinggi, tidak terlalu pintar, angkat mereka lah jadi office boy. Kalau mereka tidak bisa berkarya seperti Ibu Rebecca, seperti ada relawan dari Seknas namanya Dice Mawuntu. Bagaimana bikin koperasi, saya datang backup beliau. Saya tidak overlapping dengan organisasi lain. Selama masih ada relawan, orang siapa undang saya pasti datang. Karena apa? United we stand, divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu ada gium yang tidak dapat dibantah. Sekali lagi, saya serukan buat semua relawan. Dalam konteks halal bihalal saat ini, rapatkan barisan. Rapatkan barisan, apapun risikonya. Jika Anda sudah tidak peduli lagi, maka janganlah sebut diri Anda relawan. Mahal jadi relawan itu. Terlalu mahal jadi relawan. Relawan itu nothing to lose. Kalau saya mau kaya raya, 3 tahun setengah urus tanah, orang pernah mau sogok saya miliaran, saya tolak. Hanya dengan 1-2 juta, saya datang ke daerah itu. Diajak hotel mewah, saya bilang tidak. Rumah warga di mana? Saya tidur di rumah itu. Syukur kepada Tuhan bahwa saya selamat selama 3 tahun setengah, walaupun berhadapan dengan semua mafia jenis penjahat di Republik ini. Dan saya berterima kasih sekali lagi kepada Bapak Kapolri yang sangat saya banggakan atas apresiasi Bapak membentuk Satgas Mafia Tanah yang diketuai oleh Bareskrim Polri. Dalam waktu dekat, saya akan bikin think tank, undang cendekiawan, intelektual di kampus, kita bahas itu. Kita bikin semiloka, kita bikin simposium, seminar. Kapan dia terbentuk? Rencana saya terhitung mulai tahun 2021 sampai 2045. Karena ini atau eto. Harus kita mulai. Karena kalau tidak mulai, semua upaya untuk menyelesaikan kemelut dalam bidang agraria ini hanya usaha menjaring angin saja. Mengapa saya katakan begitu? Orang di pengadilan jelas-jelas punya alas hak, punya sertifikat asli, tetapi dia bisa kalah. Masihkah kita percaya dengan model seperti itu? Atau apakah kita percaya model yang akan datang itu lebih baik? Wait and see. Jadi sekali lagi, melalui forum yang terhormat ini, saya merasa terhormat karena ada Bapak Maman, Bapak Haji, dan teman-teman yang luar biasa lainnya. Saya serukan bahwa semangat yang kendor di periode kedua ini kembali ditingkatkan itu. Kita wujudkan lagi the new nationalism and the new patriotism itu. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan Pak Gus. Mohon maaf dan saya mengakhiri pembicaraan saya dan mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa kita relawan pun bisa melakukan halal bihalal melalui pimpinan kita Bapak Gus Dur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.